Perkenalkan, nama saya Francisco Emiliano Olele. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, pengaruh kreativitas mengajar guru sosiologi terhadap prestasi belajar siswa. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi semakin mendorong upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat seperti laptop, LCD yang dapat disediakan oleh sekolah. Dengan adanya media pembelajaran, maka daya tangkap siswa akan bisa memahami. Pendidikan yang didapat di bangku sekolah tidak semua dapat diterima dengan baik oleh siswa, karena tidak semua siswa mempunyai pendapat, pemikiran, dan daya tangkap yang sama terhadap materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, guru yang merupakan komunikator dalam proses pembelajaran di dalam kelas harus menguasai kelas. Seorang guru harus menciptakan sebuah kondisi atau proses yang mampu mencerahkan semua siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Karena di dalam hal ini, seorang guru mempunyai peran yang sangat penting, mengingat tugas guru sebagai motivator. Hakikat belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku. Hakikat belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri. Perubahan sebagai hasil proses dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk seperti berubahnya pengetahuan, pemahaman, dan tingkah laku. Pemahaman siswa adalah semakin guru kreatif, maka siswa akan merespon dengan baik. Menurut Isaacsen dalam Suliawati 2006, kreativitas merupakan salah satu potensi manusiawi yang ada pada diri individu dan derajat yang bervariasi satu sama lainnya. Kreativitas guru berhubungan dengan merancang dan mempersiapkan bahan ajar, mengelola kelas, menggunakan metode variatif, memanfaatkan media pembelajaran, sampai dengan mengembangkan instrumen evaluasi. Penunjang pencapaian hasil belajar yang optimal. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kreativitas guru dalam proses belajar mengajar. Kreativitas guru adalah kemampuan guru yang senantiasa mengembangkan bahan atau materi pembelajaran dan mampu menciptakan suasana yang menarik dan tenang serta bisa memodifikasi pembelajaran. Dalam rangka mewujudkan prestasi belajar yang baik, maka guru dapat mendidik dan memiliki kreativitas dalam mengelola kelas. Kreativitas adalah kemampuan menghasilkan ide dan gagasan baru atau berbeda dalam pembelajaran dengan tujuan untuk memotivasi siswa dalam belajar. Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, yakni prestasi dan belajar. Antara prestasi dan belajar mempunyai arti yang berbeda. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Belajar juga merupakan suatu usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh
suatu perubahan tingkah laku yang baru saja dilakukan. Sedangkan prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan atau dikerjakan. Keberadaan guru sosiologi sangatlah penting. Misalnya di kalangan masyarakat tidak ada guru sosiologi, bagaimana kita dapat mengetahui sifat dan gejala-gejala sosial dalam masyarakat? Alasan saya melakukan penelitian dengan judul ini adalah karena banyak hal yang kita ketahui bersama bahwa pentingnya kreativitas guru terhadap prestasi belajar siswa sangat diperlukan. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 1. Masih ada guru yang mengajar tidak menggunakan alat bantu atau media pembelajaran. 2. Guru masih banyak yang menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. 3. Kemampuan komunikasi guru masih kurang baik. 4. Prestasi belajar siswa belum optimal. C. Rumusan masalah. Berdasarkan identitas masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kreativitas guru sosiologi berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kreativitas guru. 3. Prestasi belajar siswa. D. Tujuan penelitian. Berdasarkan identitas dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas guru. 2. Faktor apa yang mempengaruhi kreativitas guru. 3. Prestasi belajar siswa. Yang berikut bab 2 metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan yang menekankan pada penggunaan data sekunder dari berbagai artikel jurnal, makalah, buku, dan sebagainya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut. A. Menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema dan tujuan penelitian. B. Mengklasifikasi buku-buku, jurnal, atau sumber data lainnya. C. Mengutip data-data yang diperlukan sebagai fokus penelitian. D. Melakukan konfirmasi atau cross-check data dari sumber utama dengan sumber lain untuk kepentingan validitas dan reliabilitas. B. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh. 1. Pengaruh kreativitas dan motivasi kerja terhadap produktivitas. 2. Pengembangan kreativitas guru dalam pembelajaran kreatif pelajaran bahasa Inggris. 3. Usaha kepala sekolah dalam meningkatkan kreativitas guru dalam pembelajaran sosiologi. 4. Pengaruh kreativitas mengajar guru. C. Teknik analisis data. Menurut Bicklin berpendapat bahwa analisis data kualitatif termaksud kepustakaan adalah cara berpikir untuk pola berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu menentukan bagian, hubungan antara lain, dan hubungan dengan keseluruhan. Menyusun dalam suatu yang dikategorikan, kemudian melakukan
penggodean berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Bab 3. Hasil dan pembiasaan. 1. Pengaruh kreativitas mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa. Pendidikan merupakan salah satu usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dengan dan diakui oleh masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Pendidikan juga merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Sebagai pilar utama dalam pembangunan suatu negara, maka kualitas pendidikan akan turut menentukan kualitas manusia, masyarakat, dan bangsa itu sendiri. Standar proses pendidikan dijadikan dasar agar proses pembelajaran dapat membantu memfasilitasi pengembangan potensi siswa. Oleh karena itu, diperlukan proses pembelajaran yang mengarah pada penekanan aktivitas siswa dan pergeseran tanggung jawab belajar ke arah siswa yang penting untuk diperhatikan dan diwujudkan oleh guru sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Belajar merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan guru dituntut oleh mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan suatu yang bersifat universal yang merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas merupakan hal yang sangat universal dan oleh karenanya semua kegiatannya ditopang dan dibimbing dan dibangkitkan kesadaran itu. Ia sendiri adalah seorang kreator dan motivator yang berada di pusat proses pendidikan. Kreativitas guru akan membuat proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan guru juga akan disukai oleh siswa. Siswa akan lebih memahami apa yang sedang dipelajari dan apa yang sedang disampaikan oleh guru. Kondisi kelas juga akan lebih kondusif dan kreativitas seorang guru sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal. Kreativitas guru dapat dilihat dari beberapa aspek seperti penggunaan media pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran, dan pengkondisian kelas. Siswa akan lebih memahami apa yang sedang dipelajari dan apa yang sedang disampaikan oleh guru. Guru yang kreatif berusaha untuk menyediakan sebanyak mungkin ruang bagi siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif dan inspiratif, menyenangkan, menentang, dan memotivasi siswa untuk kreatif dalam partisipasi aktif serta memberi ruang yang cukup bagi siswa. Kreativitas mengajar didefinisikan sebagai suatu kualitas di mana guru memiliki kemampuan imajinatif maupun mengembangkan ide-ide yang sebelumnya sudah ada untuk memberikan sejumlah pengetahuan kepada anak-anak didik di sekolah dan dapat menciptakan sesuatu yang membuat anak didik merasa nyaman dan tertantang dalam belajar, bisa berupa rencana prosedur yang baru, cara baru untuk menarik minat setiap murid, pengorganisasian masalah yang lebih baik, atau metode pengajaran yang lebih bervariasi. Kreativitas guru di atas perlu dikembangkan, meningkatkan betapa besarnya tanggung jawab guru
dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreatif siswa. Selanjutnya, guru senantiasa berusaha menemukan cara yang lebih baik dalam melayani peserta didik, hingga peserta didik akan menilainya bahwa guru kreatif dan tidak melakukan suatu secara rutin. Kreativitas guru di atas perlu dikembangkan, meningkatkan betapa besarnya tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran. Kemampuan pencegahan masalah kreativitas adalah yang meliputi inovasi dan penemuan, sedangkan kreativitas memiliki kontribusi terhadap pengembangan diri, pengambilan keputusan, dan kemampuan pencegahan masalah. Penggunaan teknik mengajar yang dapat membuat kelas menyenangkan dan menarik, sehingga siswa merasa senang dan tertarik dalam pembelajaran. Sekian presentasi proposal saya. Selamat malam.